Oke teman-teman, jadi hari ini kembali lagi bersama saya, Kadek Inasari. Di saat ini kita akan membahas tentang 4 materi pada 4 bab, yaitu bab 4, bab 5, bab 6, dan bab 7. Di bab keempat, kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi dan sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi merupakan proses mengolah data yang berasal atau berawal dari kejadian atau peristiwa ekonomi oleh sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan pihak luar menjadi informasi yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional. Mengolah transaksi bisa secara batch atau secara online. Aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi ada 4 teman-teman. Yang pertama, pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Yang kedua, pengolahan dan manipulasi data. Yang ketiga, menyimpan data. Dan yang keempat, melaporkan. Ya teman-teman, siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur atau urut-urutan subsistem pengolahan transaksi untuk menunjang siklus transaksi tertentu dalam suatu aktivitas bisnis perusahaan. Siklus pengolahan transaksi bisnis perusahaan terdapat aktivitas atau transaksi seperti investasi modal, pengadaan, konversi, dan juga penjualan. Oke teman-teman, sistem informasi akuntansi pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi atau dapat didefinisikan juga sebagai kumpulan dari sub-subsistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Komponen sistem informasi akuntansi itu seperti hardware, software, brainware, prosedur, database, dan juga jaringan komunikasi teman-teman. Yang merupakan komponen fisik teman-teman itu seperti hardware, kemudian prosedur, dan juga jaringan komunikasi. Sedangkan untuk komponen yang non fisik itu ada software, database, sama brainware. Ini seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada bab kelima, yaitu pengendalian inter dan manajemen risiko. Teman-teman, pengendalian meliputi semua metode, kebijakan, dan juga prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data, manajemen, serta standar operasi manajemen lainnya dalam suatu perusahaan. Ya teman-teman, jadi pengendalian meliputi semua metode, kebijakan, dan juga prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi, dan kelayakan data manajemen, serta standar operasi manajemen lainnya. Teman-teman, kemudian ada tujuan pengendalian. Di sini tujuan pengendaliannya ada 3. Yang pertama, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya, atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan, dan juga penggelapan. Dan yang ketiga teman-teman, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi. Kemudian teman-teman, yang mempengaruhi suatu organisasi perusahaan mungkin direspon secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada kesepakatan bersama, ialah perubahan lingkungan. Kemudian, alasan utama digunakannya pengendalian adalah untuk membantu mencapai tujuan dan mengurangi risiko. Ya teman-teman, penyelewengan atau penyimpangan atau pelanggaran hukum merupakan kebohongan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Pertahanan utama terhadap penyelewengan adalah pengendalian intern. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Komponen sistem pengendalian intern adalah pengendalian lingkungan, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Lingkungan pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan direksi dan tim auditor, filosofi dan gaya manajemen,
struktur organisasi, pemberian wewenang, dan tanggung jawab kebijakan mengenai sumber daya manusia dan penerapannya. Menilai risiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pengendalian aktivitas adalah kebijakan dan prosedur yang dimiliki manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah dijalankan sebagaimana seharusnya. Risiko dari luar perusahaan, pesaing, kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, dan juga bencana alam. Sedangkan risiko dari dalam perusahaan, yaitu karyawan yang tidak terlatih, motivasi, perubahan tanggung jawab manajemen. Pengendalian aktivitas meliputi prosedur otorisasi, mengamankan aset dan catatannya, pemisahan fungsi, catatan dokumen yang memadai. Informasi dan komunikasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan, dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Sistem informasi akuntansi modern menerapkan sistem double entry, termasuk beberapa alat atau unsur yang digunakan untuk menjaga dan mendeteksi adanya kesalahan dan penyimpangan seperti analisis debit dan kredit, daftar akun, voucher jurnal, neraca saldo, dan akun pengendali. Monitoring atau pengawasan merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian intern. Akan tetapi, pengendalian intern memiliki keterbatasan, misalnya kesalahan, kemudian kolusi, kemudian penyimpangan manajemen, serta manfaat dan biaya bagi organisasi. Risiko yang dihadapi oleh satu perusahaan sangat bervariasi tergantung kepada jenis perusahaan dan aktivitas bisnis yang dilakukan. Risiko adalah kondisi atau kejadian yang tidak pasti yang apabila terjadi memiliki efek positif atau negatif terhadap suatu organisasi. Kemudian, manajemen risiko adalah proses yang dipengaruhi dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang diterapkan dalam penyusunan strategi dan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi perusahaan dan mengolah risiko agar risiko tersebut sesuai harapan untuk memberikan jaminan yang masuk akal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian sistem informasi berbasis komputer terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum mengontrol rancangan, keamanan, dan penggunaan komputer serta keamanan dari file-file data organisasi secara umum. Sedangkan pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus bagi setiap aplikasi komputer. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada bab yang ke-6 dengan materi dokumentasi sistem informasi akuntansi. Dokumen dalam sistem informasi akuntansi adalah formulir yang sudah terisi, baik tertulis maupun tercetak. Sedangkan istilah formulir itu sendiri dalam aktivitas perusahaan sehari-hari adalah kertas blanko kosong yang memiliki ruang untuk diisi. Kosong dalam arti belum diisi datanya. Dalam sistem informasi akuntansi, formulir yang sudah terformat dan merupakan hasil rancangan saat membangun sistem disebut sebagai dokumen project sistem informasi akuntansi. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen. Dokumen dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi berisi tulisan berbentuk uraian atau naratif, formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Informasi yang terkandung dalam dokumentasi harus dapat menjelaskan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, serta informasi dikeluarkan dan juga didistribusikan dan sistem dikendalikan. Karena diagram dapat mempresentasikan ribuan data, maka para pengembang sistem informasi akuntansi lebih suka menggunakan diagram seperti flowchart, data flow diagram, entity relationship diagram, network diagram, dan lain-lain diagram. Project repository adalah tempat di mana dokumen-dokumen atau dokumentasi program yang berkaitan dengan aplikasi dan proyek disimpan. Secara umum, project repository akan berisi daftar data akuntansi yang diperlukan, berbagai jenis formulir, berbagai jenis output atau informasi, berbagai jenis proses dan prosedur, serta berbagai lokasi yang harus ditunjang. Project repository harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu referensi yang nyaman untuk digunakan dalam menentukan apa yang dibutuhkan oleh analisis maupun pemakai sistem. Tempat penyimpanan dokumen ini sangat membantu seorang analis untuk selalu dapat berhubungan dengan sistem informasi akuntansi suatu
perusahaan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian secara mendetail. Setiap aktivitas bisnis dalam siklus bisnis merupakan sebuah transaksi, dan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan masalah ekonomi disebut sebagai transaksi akuntansi. Setiap aktivitas bisnis membentuk suatu siklus, dan transaksi akuntansi pun membentuk siklus yang disebut sebagai siklus transaksi akuntansi. Siklus tersebut antara satu jenis perusahaan dengan jenis perusahaan lainnya dapat berbeda, bahkan mungkin untuk perusahaan sejenis pun secara detail dapat berbeda. Siklus akuntansi bisnis suatu perusahaan secara umum dimulai dari investasi modal yang ditunjang oleh siklus atau sistem pengolahan transaksi keuangan, kemudian pengadaan yang ditunjang oleh siklus atau sistem pengolahan transaksi pengeluaran, dan yang ketiga, konversi yang ditunjang oleh siklus atau sistem pengolahan transaksi konversi, dan yang terakhir yaitu penjualan yang ditunjang oleh siklus atau sistem transaksi penerimaan. Siklus penerimaan atau uang memiliki proses pembuatan order dari pelanggan atau sales order, kemudian proses penanganan persediaan, proses pembuatan faktur, proses penanganan piutang, dan proses penagihan. Sedangkan untuk siklus pengeluaran meliputi aktivitas pembuatan rencana penjualan, permintaan pembelian, order pembelian, penerimaan barang, laporan penerimaan, hutang, dan pengelolaan kas. Sedangkan untuk siklus produksi meliputi persiapan order dari penjual atau rencana produksi, permintaan barang, alokasi biaya terhadap produk yang diproduksi, kemudian akumulasi biaya tenaga kerja yang dibebankan terhadap produk, kemudian bertambahnya persediaan barang jasa. Siklus akuntansi keuangan berkaitan dengan siklus sebelumnya, di mana semua dokumen yang digunakan dalam tahap pengelolaan transaksi diberi nama untuk pengendalian dan referensi. Siklus ini lebih merupakan proses ringkasan dan posting. Pada proses ini, buku besar untuk penjualan, biaya penjualan, persediaan, hutang, piutang, gaji, kas, aktiva tetap diposting secara batch dari berbagai jurnal. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang, teman-teman boleh berkenan untuk memberikan kritik, saran, dan komentar pada bagian komentar di channel YouTube saya. Dan juga jika ada yang salah, teman-teman saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih telah menonton.